dari tim BRKH Daya Perkasa, Hewlett Packard Enterprise, dan tim Tech Data. Dengan tema webinar pada pagi hari ini adalah Simplify and Upgrade Your IT Infrastructure with HPE. Ya, langsung saja kita ke agenda pertama, yaitu dengan welcoming speech from Michael Sunur as Business Manager from PT BRKH Daya Perkasa. Pada Pak Michael, dipersilahkan. Ya, terima kasih Devi. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Michael Sunur, Business Manager dari Komersial 2 Tim. Mewakili manajemen PT BRK, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara webinar kami pada hari ini. Kami bersama HPE dan Tech Data menyelenggarakan customer webinar dengan tema Simplify and Upgrade Your IT Infrastructure with HPE, yang akan dibawakan oleh tim solusi arsitek kami, Bapak IGD Pandia. Mengenai trend market, ada 3 hal besar yang sering kita bicarakan pada saat ini. Ada eccentric, cloud enable, dan data driven. Topik yang diangkat hari ini, yaitu hyperconverged infrastructure dan Veeam data protection, adalah 2 solusi terupdate dari HPE yang berhubungan dengan hal tersebut. Mengingat 2 teknologi ini adalah teknologi yang terus berkembang, maka diharapkan webinar hari ini dapat memberikan update berarti untuk perusahaan Bapak dan Ibu. Sehingga nantinya Bapak dan Ibu dapat menentukan dengan tepat memilih solusi dari HPE yang cocok untuk IT infrastruktur perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa untuk ikutin terus webinar ini sampai akhir acara, karena dari tim kami sudah menyiapkan konten webinar yang menarik untuk Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika nanti dalam webinar kali ini terdapat kesalahan yang tidak disengaja. Sekian dari saya, terima kasih, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih, Devi. Baik, terima kasih Pak Michael untuk sambutannya. Mungkin langsung saja kita akan langsung ke welcoming speech kedua, yaitu dari Ibu Fiona Cahyawi from Partner Business Manager from HPE. Terima kasih Bu Devi. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Fiona Desi Cahyawi. Saya adalah Partner Business Manager perwakilan dari HPE Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT BRKH Daya Perkasa yang telah memberikan kehormatan untuk saya membawakan ucapan selamat datang pada kesempatan yang baik pada hari ini. Saya berharap di pagi ini semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini, HPE dan PT BRKH Daya Perkasa akan berkolaborasi untuk membawakan topik dengan tema Simplify dan Upgrade Your IT Infrastructure with HPE. Dengan tema yang kami akan bawakan pada hari ini, kami akan memberikan lebih banyak penjelasan dan insight tentang solusi dari HPE Hyperconvert, yaitu HPE Simplifity, serta backupnya dengan Veeam Solution. Saya berharap dengan topik dan presentasi yang akan kami bawakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu-Ibu dan rekan-rekan semua sekalian. Sekian dari saya, selanjutnya saya akan berikan kepada Ibu Devi kembali untuk dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ona atas sambutannya. Nah, betul banget hari ini memang kita untuk kepada teman-teman yang muslim hari ini mungkin lagi pada puasa ya, menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan hari ini jangan bosan-bosan sampai sekitar jam 12 nanti tetap bersama Devi dan tim HPE dan tim BRK untuk terus mengikuti webinar pada pagi hari ini. Nah, sesi selanjutnya akan langsung saja ke presentasi dari IGD Pandia Manuhita, Solution Architect PT BRKH Daya Perkasa dengan tema HPE Simplicity, High Performance, and Simple Hyperconverged Infrastructure. Pada Mas Pandia, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dwi. Oh Perkenalkan iya, nama sebelum Mas Pandia lanjut, mungkin saya mengingatkan dulu kepada tim, kepada peserta, untuk list pertanyaan bisa langsung di kolom Q&A di bawah ini. Jadi nanti untuk pertanyaan bisa langsung diketik dan nanti di akhir presentasi nanti akan kita bisa lakukan diskusi. Seperti itu. Ya, silakan dilanjut Mas Pandia. Ya, terima kasih Mbak Devi. Perkenalkan semua teman-teman semua, saya IGD Pandia Manuhita sebagai Solution Architect di PT BRKH Daya Perkasa. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan presentasi tentang hyperconverged infrastructure dan backup-nya. Di sesi yang pertama ini, saya akan fokus pada HPE Simplicity
sebagai hyper converge solution dari HP. Baik, untuk pertama pembukaan sebelumnya kita udah mengenal tradisional infrastruktur yang berbasis virtual. Itu terdiri dari storage array, terus ada storage networknya, ada SAN switch-nya, terus hard disk storage array yang terpisah, lalu ada komputer dan server. Kira-kira komposisi untuk infrastrukturnya seperti itu. Nah, apa perbedaannya dengan hyperconverged model? Itu adalah hyperconverged model tidak lagi memerlukan storage array yang terpisah dan tidak pula menggunakan network storage yang terpisah juga. Jadi untuk hyperconverged infrastruktur itu mereka datang udah dengan hard disk, udah dengan storage, udah dengan network di dalamnya. Kira-kira bentuk gambaran dari hyperconverged infrastruktur adalah seperti gambar di sebelah kiri ini. Mereka hyperconverged infrastruktur itu datang udah dengan compute power, dengan storage power juga, dengan networking power yang tentunya virtual, dan dengan backup solution di dalamnya. Semua hardware ini divirtualkan dengan software hypervisor, bisa menggunakan VMware atau dengan Hyper-V. Lalu semuanya ini dikolaborasikan dan di-deliver ke end user sebagai infrastruktur as a service. Nah, dengan paket satu bundle ini dari Hyperconverged Solution atau dari HPE Simplicity, kita bisa mendeploy sistem kita atau mendeploy infrastruktur kita bisa dengan lebih cepat. Terus yang keunggulan yang kedua adalah karena ini menggunakan hardware dari HP, jelas mempunyai compute power yang sangat powerful. Yang ketiga, ini akan jelas jadi lebih efisien karena di dalamnya juga ada fitur deduplication di storage-nya. XP mengklaim fitur deduplication pada Simplicity ini bisa menghemat atau mengefisienkan sampai dengan 90% dari kapasitas storage yang ada di dalam Simplicity ini. Nah, pada infrastruktur lama untuk mempersiapkan infrastruktur, pertama kita harus menginstal SAN storage dulu. Setelah itu kita harus menyiapkan storage area networknya, terus harus membeli license hypervisor, terus harus menyiapkan backup and replication software-nya, menyiapkan networking. Setelah ini semuanya jadi, kita harus memaintain semua yang sudah kita install tadi. Namun ini tentu jalan yang sangat panjang ya. Ini bisa makan waktu sampai dengan 7 minggu atau lebih dalam pelaksanaannya. Tapi kalau kita pakai hyperconverged ini semua nggak akan terjadi karena Simplicity sendiri datang sudah dengan semua paket itu. Tinggal pasang, install aplikasinya maksud saya, lalu isi database-nya dan semuanya udah siap digunakan. Ini seperti memasak mie instan ya, nggak perlu lagi kita harus ngulek bumbu, nggak perlu lagi kita harus nggak perlu kita harus ngeracik bumbu, nggak perlu susah lah, simple, hanya 3 menit aja udah jadi mie-nya, udah bisa kita nikmati. Kira-kira seperti ini basic dari Simplicity.
atau gambaran umum dari SimpliVity. Jadi yang berikutnya kita akan melihat ini adalah keluarga dari SimpliVity itu sendiri. Yang sebelah kiri di seri 380 sampai yang di sebelah kanan ada yang seri 380H yang masing-masing didesain untuk kebutuhan yang sangat spesifik atau untuk kebutuhan yang bisa menjawab problem pada perusahaan. Seperti yang pertama, yang 380, positioningnya adalah untuk high performance, terus use case-nya untuk data center consolidation, juga bisa untuk general purpose performance, terus form factor-nya 2U, 1 node per node, 2U per node, terus untuk computing power-nya itu 1 sampai 2 socket prosesor. Setelah itu yang di sebelahnya 380G untuk general purpose, ini udah bawa GPU di dalamnya, terus ada satu additional network interface card connectivity. Terus untuk yang di sebelahnya 380H, ini yang HH ini gunanya untuk archiving ya, untuk backup archiving. Jadi dia bisa menggunakan storage yang spindle yang berputar. Terus yang di sebelahnya ada 325, ini base-nya dari AMD prosesornya. Dia lebih kecil untuk ukuran form factor-nya, yaitu 1U, sehingga bisa menghemat tempat. Terus yang di sebelahnya yang 2600, yang seri 2600 ini dibuat khusus untuk density. Jadi untuk yang punya ruang server kecil atau untuk di cabang yang nggak ada ruang server atau nggak ada data centernya, ini bisa seri 2600 ini bisa dijadikan option. Seri 2600 ini dalam satu chassis atau dalam satu servernya itu terdiri dari minimal 3 node atau maksimal 4 node compute di belakangnya ini di depan. Ini yang digambar ini tampak belakangnya ya, di depannya itu untuk storage-nya. Jadi kalau seumpama ya 380 ini kan minimal 2 node. Jadi kita harus beli 2. Berarti makan tempatnya kan 2U kali 2, 4U udah makan tempat. Itu belum untuk Tor switch-nya, belum arbiternya juga. Kalau yang di 2600 ini cukup dengan 2U, kita udah ada 3 node di dalamnya minimal. Terus yang di sebelahnya lagi 380H, ini juga serinya H, yang didesain khusus untuk backup and archiving. Cuman bedanya di sini adalah tipe hard disk atau storage yang dipakai itu menggunakan yang ukuran 3,5 inch atau large form factor. Tentunya dengan menggunakan hard disk LFF atau yang ukuran 3,5 inci, kapasitas penyimpanannya bisa lebih tinggi. Pilihan hard disknya masing-masingnya bisa lebih gede. Ruang yang lega ya untuk yang 380 LFF. Seberapa simpel sih kita kalau seandainya instalasi atau deployment untuk SimpliVity itu, ini diagramnya ya, yang di sebelah kiri ini diagram kabelnya. Kalau kita start dari 2 node itu cukup pasang beberapa kabel aja, ada 4 kabel. Terus kita udah bisa install OS-nya atau install aplikasinya. Jadi nggak perlu lagi kita install VMware-nya, kita nggak perlu lagi konfigur, semuanya udah ada sebelum server ini atau SimpliVity ini dikirim ke pelanggan. Terus yang di sebelah kanan ini adalah gambaran
dari virtual connecting-nya. Jadi untuk network-nya di dalam SimpliVity ini dibagi menjadi dua ya, switch 0 dan switch 1. Switch virtual switch 0 itu untuk handle traffic dari VM network-nya, terus yang switch virtual switch satunya untuk menghandle federation data group, terus untuk storage, untuk apa namanya, untuk komunikasi storage antar node. Jadi sebelumnya saya ada ketinggalan karena SimpliVity ini hadir dengan storage yang udah include di dalamnya, artinya satu node itu udah ada storage-nya, terus ada masing-masing node itu udah ada storage-nya, mereka itu perlu komunikasi untuk membentuk high availability atau untuk saling sharing storage lah istilahnya. Itu mereka perlu satu network khusus ya untuk komunikasinya. Jadi secara virtual itu dihandle oleh virtual switch 1. Yang ke slide berikutnya. Jadi untuk deployment-nya kira-kira ini bisa begini. Seandainya kita punya 3 data center, kita bisa pakai 380 3 node di data center Jakarta sebagai data center atau sebagai ya data center utama. Terus di data center kedua ini sebagai backup dan archiving. Terus di data center ketiga di Denpasar kita menggunakan 2600 untuk edge computing. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah semua data center ini bisa terkoneksi tanpa memerlukan bantuan software lagi. Karena ini kita bisa jadikan satu cluster di data center 1, data center 2 ini satu cluster, data center 3 satu cluster, lalu ini bisa digabungkan dalam satu federation. Jadi apa sebenarnya dari tadi kan saya bilang saya sempat menyebut beberapa kali tentang federation ya. Federation itu kurang lebih untuk penjelasannya adalah kumpulan dari beberapa cluster. Untuk SimpliVity sendiri masing-masing cluster itu bisa terdiri sampai dengan 16 node per cluster dan 96 node per federation. Dan setiap cluster itu bisa dimix atau bisa terdiri dari beberapa keluarga SimpliVity. Contohnya seperti di gambar saya sebelumnya ya. Ini kan federation ya. Jadi bisa dimix antara 380, 380H, 2000 dan yang seri 2600. Mungkin kalau ditambahin yang G di Jakarta satu itu juga masih bisa, asalkan masih dalam batasnya. Batasnya yang seperti saya sebutkan tadi, per klasternya ada 16 node dan per federation ada 96 node. Yang berikutnya ini gambaran untuk SimpliVity Federation ya, gimana dia bisa berkomunikasi antar data center dan melakukan replication data antar data center. Jadi komponen yang perlu diperhatikan di sini adalah arbiter. Jadi ini adalah komponen yang penting dalam infrastruktur SimpliVity karena ini sebagai seperti wasit lah istilahnya yang bisa manajemen atau melihat masing-masing node di SimpliVity. Kalau ada yang mati, jadi seandainya ada yang mati nanti atau ada yang crash sistemnya di sebuah node SimpliVity, si arbiter ini bertindak menunjuk penggantinya. Jadi untuk skema komunikasinya bisa dilihat di diagram sebelah kiri.
arbiter. Di sini kan ada yang garis biru. Jadi arbiter ini saling berkomunikasi uh, di dalam lingkungan federation. Lalu vCenter berkomunikasi melalui PSG atau platform service controller untuk memastikan semua node itu berjalan dengan baik. Kira-kira begitu. Dan untuk simplicity ini sendiri bisa melakukan replication dengan minimum network resource, karena seperti yang awal tadi saya sampaikan, simplicity ini sendiri bisa melakukan deduplication pada penyimpanan datanya. Jadi untuk penjelasan lebih detailnya tentang deduplication pada simplicity bisa kita lihat di slide saya selanjutnya. Jadi untuk komponen dari simplicity sendiri itu kira-kira berbentuk seperti ini untuk datanya ya. Yang paling atas adalah layer VM yang tampil atau yang tampil di user. Terus yang di bawahnya ada data virtualization platform. Terus di dalam data virtualization platform ini ada presentation layer. Nah, di sini di presentation layer itu ada data store. Data store yang bisa dilihat di dalam VMware. Terus di belakang dari presentation layer ini ada data management layer. Terus di dalam data management layer ini dibagi dua, ada file system dan yang paling bawah adalah object storage. Jadi segala sesuatu segala data yang disimpan dalam simplicity ini tempatnya ada di object storage ini sendiri. Kalau kita pernah dengar object storage itu kan storage yang menyimpan data berikut dengan metadatanya ya. Jadi begitu juga cara simplicity menyimpan data-data dari setiap node-nya. Jadi disimpan di object storage dan dibuatkan metadatanya. Bagaimana kok bisa bisa saya katakan tadi bisa replication atau copy data dengan copy VM, operasi copy VM, replication dengan minimum source itu karena sebenarnya apabila kita melakukan clone VM, di sini kan ada VM1 kita clone menjadi VM2, maka yang diupdate cuman yang di file system aja, sedangkan file VM1 ini kan udah ada di object storage, dia nggak akan ada operasi copy data di level object storage. Di VM ini cuman dibuatin data kontainer seperti data kontainer di level file system, lalu kontainer ini akan diupdate ke presentation layer. Setelah diupdate di presentation layer, maka muncullah VM di hypervisor-nya. Jadi di level file system dan data storage ini nggak ada data sama sekali, cuman ada pointer aja yang menunjukkan kalau VM2 ini udah eksis. Terus bagaimana jika kita melakukan backup di Simplicity ini? Contohnya VM3 ini saya akan backup. Maka yang terjadi adalah kita buat satu file container VM3 backup. Lagi-lagi tidak ada operasi apa-apa yang terjadi di level object storage-nya. Lalu bagaimana bila backup ini saya restore atau saya buat jadi live? Maka backup ini akan dibuatin lagi data kontainernya menjadi VM4, lalu VM4 ini untuk presentation layernya diupdate, jadi diupdate ke VM4 akan siap untuk live. Lagi-lagi nggak ada ini ya, nggak ada operasi baca tulis ya di object storage, operasinya cuman untuk
update data container di level file system. Jadi bisa untuk operasi backup ini saya ketinggalan juga. Untuk operasi backup ini benar-benar benar-benar backup, full backup ya, bukan snapshot, bukan bukan ya, pokoknya ini benar-benar full backup. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah backup yang benar-benar dari file originalnya. Untuk kasus yang ini dari VM3. Terus untuk lebih detailnya lagi di level object storage-nya kita bisa masuk ke slide selanjutnya ya, slide saya yang ini. Ini saya akan menjelaskan gambaran penuhnya dari bagaimana operasi data deduplication pada level object storage-nya. Seumpama saya punya VM1 ya, file VM1. Nah, VM1 karena ini akan disimpan dalam object storage, maka kita harus buat dulu metadatanya. Metadatanya kita lambangkan dengan M1 sampai dengan M7. Yang isi datanya adalah saya ambil contoh di sini adalah tulisan hyperconverts. Apa yang dilakukan object storage-nya ketika kita ingin menyimpan file tulisan hyperconverts ini adalah kita simpan dulu karakter-karakternya seperti H, Y, P, E, C, O, N, B. Karena E udah ada di sebelumnya, di sini udah ada E, maka E nggak akan ditulis. Terus R juga udah ada sebelumnya, R juga nggak akan ditulis. Terus G, berarti lanjut ke G. Terus E juga ada yang udah ditulis, K nggak usah ditulis lagi. N udah ada ditulis, C udah ada ditulis, dan E udah ada ditulis. Nah, selanjutnya kita simpan metadatanya untuk memudahkan pencarian data nantinya. M, M4, M3, M2, M1, M5, M6, dan M7. Jadi dari VM1 ini, dari sebuah file VM1 ini kita udah menghemat penyimpanan beberapa karakter. Berikutnya, apa yang terjadi apabila kita mengcloning sebuah VM atau mengcopy sebuah VM. Jadi yang terjadi adalah data kontainernya ada diupdate, sedangkan untuk untuk yang blocks merah ini nggak ada diupdate lagi. Nah, ini udah ada di hard disk. Jadi tinggal panggil, seumpama kita perlu, dia tinggal panggil M7 aja, maka datanya udah bisa tampil langsung. Kira-kira seperti itu bentuknya untuk deduplication. Terus yang terakhir, bagaimana caranya kita migrate dari physical server ke dari existing infrastruktur bapak-bapak sekalian. Itu ada toolsnya, namanya untuk VMware yang saya ambil contoh sekarang adalah VMware vCenter Converter Standalone ya. Jadi dari physical server tinggal kita masukin ke tools, maka hasilnya adalah file VMX dan VMDK-nya. Lalu file ini tinggal dicemplungin aja ke Simplivity. Jadi semudah itu untuk melakukan migrasinya. Dan setelah dimigrasikan, kita nggak perlu lagi konfigurasi storage, kita nggak perlu lagi konfigurasi network storage-nya, semuanya udah ready, tinggal dipakai infrastrukturnya. Jadi untuk lebih jelasnya, kita silakan Bapak Ibu kontak kami untuk assessment lebih lanjut atau untuk tanya-tanya
tanya ya untuk assessment lebih lanjut bisa kontak kami ya. Demikian presentasi saya. Kalau ada kekurangan atau ada pertanyaan bisa langsung Ya, tanya kalau ya, ya di Mas Pandia, chatbot ya. Ya. betul. Thank you banget untuk presentasinya. Nah, ini karena ada tadi Merdi udah sempat mention juga di question and answer ya, kalau untuk 5 pertanyaan yang nanti akan terpilih bisa mendapatkan voucher OVO ataupun GoPay sebesar Rp100.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, ini udah banyak banget nih yang nanya. Mas Pandia mungkin bisa cek-cek juga di question and answer. Itu lumayan banyak yang hari ini bertanya pada semangat-semangat banget ya. Mungkin aku akan bacakan dulu satu ya untuk pertanyaannya sebentar. Nah, ada dari Pak Hoirul Syaifuddin. Ini untuk license tahunannya ini kira-kira kalau menggunakan tipe hyperconverter seperti ini apa aja sih yang harus dibeli? Seperti itu Mas Pandia. Mungkin bisa langsung dijawab. Kalau untuk Pak siapa tadi, Pak Khairul ya? Pak Hoirul Syaifuddin, betul. Pak Khairul Syaifuddin, selamat siang. Mungkin bisa saya bantu jawab untuk license-nya. Itu kalau license hypervisor dan segala macamnya itu udah ada dalam satu bundle untuk Simplivity-nya. Sedangkan untuk license seperti MySQL atau aplikasi-aplikasi lainnya itu tergantung kebutuhan dan tergantung ininya Bapak. Ya, tergantung kebutuhannya dari Pak Hoirul sendiri. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak untuk pertanyaannya, Mas jawaban saya. Pandia, suaranya agak Ya. kecil ya, bisa lebih kencang lagi? Halo, halo, sekarang gimana? Halo, cek. Ya, oke Mas. Beberapa audien Ah, bilang suara Mas Pandia kecil nih, termasuk saya. halo, sekarang gimana? Ya, lebih oke Mas. Lebih oke. Baik, saya ulangi untuk jawaban pertanyaan untuk Pak Hoirul. Kalau untuk hypervisor dan segala-segalanya yang berkaitan dengan infrastrukturnya itu udah nggak ada license lagi yang perlu dibeli, Pak. Eh, Sekarang dari sisi customer atau dari sisi Pak Hoirul tinggal menyiapkan untuk license dari sistem operasi contohnya atau dari database yang Bapak gunakan. Kira-kira seperti itu, Pak, untuk jawaban dari pertanyaannya Bapak tadi. Oke, thank you Mas Pandia. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya boleh ya? Mungkin Pak Hoirul, Iya. kalau misalkan dari jawabannya Mas Pandia belum terlalu jelas atau clear, bisa dilanjut di question and answer ya Pak? Gitu. Sebentar. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Yong dari PT Sadana. Ada 3 pertanyaan nih, mungkin aku bantu dulu bacakan. HPS Simplicity ini berdasarkan software dan hardware base ya Pak? Bisa dijelasin nggak sih kelebihan dan kekurangannya secara simple begitu? Nah, yang kedua, brand HPE juga mendukung untuk hyperconverged Visan. Bisa nggak dijelasin untuk kelebihan dan kekurangannya dengan HPE Simplicity ini? Gitu. Mungkin bisa dijawab dulu yang pertama, Mas. Tadi apa yang pertama? Suaranya putus-putus tadi. Untuk HPE Simplicity ini berdasarkan software dan hardware base ya berarti gitu. Bisa dijelasin nggak kelebihan untuk HPE Simplicity ini secara simpel begitu? Oke, untuk Simplicity sendiri ini ada namanya di dalamnya hardware ya, ada hardware lah di dalamnya. Itu untuk komunikasi antar storage di dalam Simplicity sendiri. Jadi dengan hardware ya. Yang untuk pertanyaan yang pertama, untuk pertanyaan yang kedua tadi tentang HPE bisa untuk solusi HCI Visan ya, Visan, benar ya? betul. Betul. HCE Visan. Nah, kelebihan dan Jadi kekurangannya Visan sama si Simplicity ini apa sih gitu?
Nah, baik, untuk pertama untuk vSAN ya, karena vSAN ini dibuat oleh VMware, berarti kan ada syarat dan ketentuan hardware yang mengikat di dalamnya. Sedangkan kalau SimpliVity ini kan seperti yang saya bilang sebelumnya di awal tadi, ini adalah suatu sistem yang udah bandel nih. Jadi udah nggak perlu mikir syarat ketentuan, udah nggak perlu mikir apa-apa lagi. Barangnya datang, Pak tinggal install aja, maksud saya udah tinggal install OS, maka semuanya udah running. Nah, di situ itu key feature ya yang ditawarkan SimpliVity, yang harapannya atau yang tujuannya dibuat untuk memudahkan atau menghilangkan proses instalasi yang panjang. Sedangkan kalau pakai vSAN kan berarti kita harus konfigurasi dulu vSAN-nya, harus perhatikan syarat-syaratnya untuk integrasinya. Kalau ini benar-benar kita datang tinggal install OS kayak kita beli laptop aja jadinya. Seperti itu untuk pertanyaan nomor 2-nya. Untuk yang nomor 3-nya tadi ada Dewi? Saya Ada, nggak nemu nih di sini. sebentar, nggak apa-apa. Aku bacakan ya. Untuk yang pertanyaan ketiga adalah, apakah ada komparasi antara HP SimpliVity yang menggunakan prosesor Intel dan AMD? Nah, kira-kira efisiensinya seberapa besar untuk performa untuk jika keperluannya untuk database? Seperti itu, Mas. Nah, untuk penjelasan yang itu, untuk penjelasan yang perbedaan dari Performance antara Intel dan performan AMD. antara Intel dan AMD ya. Betul. Oke. Dari segi kegunaannya ya, untuk yang SimpliVity keluarga 325 yang kebetulan menggunakan prosesor AMD, ini kan masuknya ke dalam entry level. Dia itu kan untuk mainboardnya terdiri cuman terdiri dari satu prosesor aja, Pak. Jadi secara desain dari pabrik atau dari produsen itu tidak tidak diperuntukkan untuk aplikasi yang membutuhkan high performance komputer, Pak. Jadi 325 ini. Kalau ingin apa? Ingin yang high performance mungkin bisa langsung ke 380, Pak. Jadi dari segi desain ya, Pak ya. Untuk dari segi prosesor kebetulan HPE nggak ada yang nggak ada SimpliVity ini nggak ada yang dua prosesor untuk AMD ya. Jadi kalau kita mau komparasi itu kayaknya nggak apple to apple, Pak. Seperti itu kira-kira, Pak. Jawabannya mudah-mudahan bisa clear ya, Pak ya. Bisa menjawab. Oke, terima kasih Mas Pandia. Kita lanjut ke Sama-sama. pertanyaan selanjutnya dari Pak Dimas Gembong. Halo Pak Dimas Gembong, kebetulan aku kenal juga sama Pak Dimas. Pak Dimas, aku bacain pertanyaannya ya Pak. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah ada tipe SimpliVity yang dalam satu casingnya terdapat 3 not? Itu ada nggak Mas? Ada sih, tadi juga saya udah sebutkan itu di 2600 itu total di dalam satu chassis itu terdiri dari 4 not. Memang minimal kita pasang 3 not di dalamnya. SimpliVity 2600 ya Pak ya, Pak Dimas. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Halo, Devi. Barusan Ya, saya putus. oke. Oh, Ya, saya bisa. ulang. Iya, boleh dilanjut. Tadi terkait Oh, dalam satu casing apakah ada 3 not begitu? ya, itu bisa.
untuk SimpliVity yang seri 2600 ya, itu hadir maksimal ada 4 not dalam satu chassis, Devi. Pak Dimas juga. Mungkin bisa ditunjukkan slide presentasinya lagi nggak kira-kira, Mas? Bisa. Atau inilah sharingnya. Devi minta Kalau tolong. tim marketing bisa dibantu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu kali ya sebentar sambil menunggu tim marketing untuk overball-nya ke Mas Pandia ya. Yang kedua itu sebenarnya pertanyaannya adalah begini, supaya lebih mudah expand storage VM machine, apakah kompatibel dengan storage dengan berbeda brand seperti itu, Mas? Kalau untuk beda brand saat ini belum bisa. Cuman kita bisa tawarkan solusi. Nanti sebenarnya solusinya akan kita bahas di yang kedua ya. Untuk solusi softwarenya dengan Vim. Itu untuk integrasi ke beda merek termasuk backup ke tip backup. Kalau yang SimpliVity ini kan semuanya VM centric ya. Jadi untuk backup ke tip backup itu belum bisa langsung. Jadi seperti itu. Nanti di sesi 2-nya mungkin bisa lebih jelas. Oke, siap. Akan Nah, lebih jelas. pertanyaan ketiga ada satu lagi, untuk menghemat space, apakah bisa otomatis disimpan ke NAS seperti itu, Mas? Secara otomatis disimpan ke NAS. Itu juga bisa saja dilakukan. Sebentar, saya juga possible kurang untuk clear dilakukan dengan ya? pertanyaannya ya. Ini disimpan ke NAS sebagai archiving atau live-nya dari NAS nanti untuk ininya, untuk VM-nya. Nah, mungkin Pak Dimas bisa sambil kutunggu feedback-nya di... Saya jawab dua-duanya aja ya langsung ya, Devi. Boleh. Kalau dipindahin langsung ke NAS, bisa saja tentu dengan bantuan third party atau dari bantuan pihak ketiga. Terus untuk live dari NAS yang di sini ini kayaknya belum bisa, Devi. Belum bisa ya untuk live dari NAS. Oke, Spania, terima kasih. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Ini tadi untuk yang pertanyaannya Pak Dimas Yang nomor 1 ya. Ya, yang satu apa namanya? Satu chassis 3 3 not not. ini ada di 2000 di seri yang 2600 ya Pak Dimas ya. Jadi kegunaannya untuk edge computing, terus untuk yang keperluan densitas tinggi, intinya nggak terlalu banyak, nggak kepengen terlalu banyak makan tempat, mungkin rak servernya kecil, ini bisa dipakai nih yang 2600 sesuai dengan tanyaannya Pak Dimas tadi. Oke, siap. Oke. Ya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Denny Rizky dari PT Wisma Kartika. Boleh dijelaskan Pak, apakah untuk license HPE SimpliVity ini sudah include di setiap pembelian server HPE atau terpisah? Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Mas Pandia. Untuk SimpliVity ya, SimpliVity ini produk terpisah ya Pak siapa tadi? Pak Denny dari PT Pak Wisma Kartika. Pak Dedi. Ya Pak Dedi. Denny. SimpliVity ini sebuah produk ya Pak Dedi ya. Jadi di produk dari HPE Pak Dedi. Jadi dia bukan server, bukan juga storage. Jadi SimpliVity ini punya tempat sendiri ya. Kalau kita beli SimpliVity-nya atau kita beli hyperconverged infrastruktur dari HPE, maka semua bundle yang tadi saya bilang tadi untuk storage-nya, untuk license VM-nya, untuk license hypervisor-nya itu udah ada di dalamnya. Kalau kita beli server sendiri, seumpama kita beli server 380 Gen 10 itu
belum nggak ada ininya, nggak ada license-nya. Jadi mungkin lebih tepatnya untuk menjawab pertanyaannya Pak Dedi, untuk Simplivity ini sendiri adalah produk yang terpisah, bukan server, bukan juga storage. Jadi produk produk HPE, produk hyperconverged dari HPE sendiri itu sendiri. Kurang lebih begitu ya. Terima kasih Pak Dedi. Ya, tentu Mas Pandia. Ini satu lagi ya dari Pak Nanang dari PT Adia Graha. Ini sebenarnya pertanyaan cukup bagus ya. Yang pertama itu beliau menanyakan apakah fitur disaster recovery sudah tertanam di HPE Simplivity 380. Fiturnya sudah, ya mungkin kalau aku boleh summarize, fiturnya ini sudah bundle atau nanti harus ada add-on lagi sih Mas Pandia? Jadi gini, kalau untuk arsitektur dari Simplivity sendiri ya, sambil saya buka lagi slide-nya, saya ulang. Kalau dari fiturnya sendiri ini memungkinkan infrastruktur dari Simplivity ini sendiri itu memungkinkan untuk mendukung disaster recovery plan Bapak. Ini saya ambil contoh ya, di DC1 ini kan anggaplah ini main data centernya atau data center utamanya. Kita punya DC2 ini sebagai DRC data center yang apa yang terkoneksi dengan main data center. Terus replicate-nya juga secara online. Kurang lebih begitu. Jadi secara infrastruktur Simplivity ini udah siap untuk skenario DRC, Pak. Fitur-fiturnya juga udah tersedia by default. Nggak perlu, kalau cuman untuk DRC aja nggak perlu tambahan license apa-apa lagi, Pak. Tinggal konfigurasi aja. Kira-kira begitu, Pak. Oke, jadi tidak ada license add-on tambahan begitu ya Mas? Jadi memang sudah siap secara Iya, infra betul. untuk bisa langsung di-deploy secara DRC begitu ya? Oke, Ya, untuk skenario DRC bisa. oke. Pertanyaan kedua dari Pak Nanang tadi adalah efisiensi apa saja sih dari HPE Simplicity 380 dalam membantu perusahaan untuk efisiensinya seperti itu? Efisiensinya jelas waktu deployment ya. Yang pertama, karena sumber daya waktu ini kan cukup 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 ini ya, sumber daya waktu ini cukup penting untuk perusahaan. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, apa namanya? Kalau kita bangun infrastruktur itu dari awal, kita harus siapin segala sesuatunya. Contohnya kita harus konfigurasi, instalasi storage-nya, kita harus instalasi dan konfigurasi servernya. Setelah itu kita harus integrasikan mereka semua. Terus kita harus beli license-nya untuk sampai dia itu Mas Pandia on terputus? hypervisor-nya. Ya, halo, sekarang Terputus gimana? Mas? Udah, oke. Jadi untuk membangun infrastruktur tanpa Simplivity atau tanpa hyperconverged infrastruktur itu kan kita harus menyiapin banyak sumber daya ya, seperti storage, seperti servernya. Setelah itu semua tersedia, kita harus siapin license-nya. Setelah license-nya dan infrastrukturnya udah ready, kita kan harus apa namanya? Integrasikan itu semuanya untuk jadi. Nah, itu kan makan waktu yang panjang dan effort yang banyak tuh untuk melakukan itu semua. Kalau dengan Simplivity, kelebihannya kan efisien. Jadi kita tinggal unboxing, kita tancepin, kita power on, itu udah berapa langkah tuh. Udah nggak konfigurasi server lagi, udah nggak konfigurasi storage lagi, tinggal install OS-nya aja. Setelah install OS-nya, tinggal install aplikasinya. Contohnya aplikasi mau diinstal Exchange barangkali, mau diinstal jadi domain controller,
Itu tinggal semuanya tinggal pakai. Kedua, berkaitan dengan fitur dedup yang saya bahas tadi. Jadi nggak ada data yang tersimpan 2 kali. Jadi kalau ada data yang sama, tinggal dipanggil aja metadatanya. Jadi nggak ada. Jadi storage efisiensinya lebih tinggi. Terus untuk operasi backup dan operasi cloning untuk copy VM itu nggak akan memakan I/O yang banyak, yang nggak membutuhkan. Halo, cek. Betul. Oke, Mas. Halo, ya nggak. Oke, Ya, nggak terputus. perlu memerlukan I/O yang terlalu gede. Oke, mungkin tadi ada satu lagi sih pertanyaan dari Pak Nanang terkait replikasi. Untuk HP Simplicity 380 sendiri ini untuk proses replikasi data ke lokasi remote itu seperti apa sih? Untuk replikasi data ke remote location Betul. itu terjadi seamless ya, nggak berasa. Kita tinggal copy aja, bisa manual, bisa otomatis ya. Jadi gini, seumpama kita punya beberapa data center nih, ini nih bisa dijadikan satu klaster. Seumpama DC1 dan DC2 ini bisa dijadikan satu klaster yang besar ya, yang luas. Jadi kalau seandainya kita mau replicate PMA di DC1, ini bisa cukup di copy aja VM-nya ke node yang ada di DC2. Terus untuk selanjutnya ya, ini kita nggak ngomongin lagi tentang replication ya. Seumpama disaster hit terjadi di DC1 ya, maka secara otomatis DC2 ini bakalan ambil alih untuk resource-nya. Jadi gini, biar lebih jelas lagi, untuk semua data store yang ada di Simplicity ini semuanya akan terlihat cuma satu data store untuk Pak Nanang tadi ya. Ini DC1, DC2, kalau dijadiin satu cluster ini yang tampil nanti cuma ada satu data store. Jadi kalau di DC1 ini mati, data store-nya tuh bakalan tampil ada juga di DC2. Jadi gitu kira-kira proses replication-nya. Halo? Ya, oke, Mas. Oh. Ya, tadi sudah 5 pertanyaan dari peserta begitu ya. Oke, nanti untuk keputusan pemenang untuk pertanyaan terbaik akan dihubungi langsung oleh panitia. Jadi nggak usah perlu takut kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah bertanya di kolom question and answer. Jika tidak dijelaskan dengan Mas Pandia barusan, nanti akan dihubungi oleh panitia langsung jika memang pertanyaannya menjadi pertanyaan terpilih. Begitu. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti ada tim kita juga dari BRK yang akan bantu menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Gitu. Mungkin selanjutnya kita langsung saja Mas Pandia ke slide materi selanjutnya begitu. Boleh saya break sebentar 5 menit? Boleh Ya, siap. ya. Boleh siap. Sambil Ya. menunggu sesi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mas Pandia, yaitu berjudul HPE and FIM Trusted Solution for Your Data Protection. Begitu. Nah, sambil menunggu Mas Pandia untuk take a break sebentar, masih boleh untuk Bapak dan Ibu semua untuk melanjutkan pertanyaan di question and answer. Dan nanti jika memang tim solution arsitek kami belum sempat menjawab, nanti dari tim kita akan input langsung ke Bapak dan Ibu, nanti ada tim sales yang akan langsung kontak untuk bisa berhubungan langsung dengan Bapak dan Ibu semua. Gitu. Semoga sampai akhir acara hari ini kita semua tetap semangat. Jadi masih ada di sesi kedua, pertanyaan question and answer-nya.
Dan nanti masih akan ada 5 pertanyaan terpilih dengan total hadiah Rp500.000 untuk voucher OVO dan GoPay yang akan dimenangkan oleh 5 orang peserta. Begitu. Nah, Devi juga mau ngingetin untuk hari ini akan ada feedback form di akhir acara. Nanti di akhir acara tim panitia akan menampilkan QR barcode untuk mengisi feedback form dan harus mengisi menggunakan email corporate. Begitu. Jadi jangan menggunakan email Gmail ataupun email Yahoo ataupun email pribadi Bapak dan Ibu semua. Jadi tolong menggunakan email corporate dan nanti untuk pengisian feedback form akan mendapatkan voucher OVO ataupun GoPay sebesar Rp50.000. Dan nanti untuk mekanisme pemberian hadiahnya akan dihubungi lagi oleh tim panitia. Seperti itu. Nah, ini makin banyak sepertinya yang bertanya ya. Boleh nanti tim Solution Architect kita akan bantu jawabin dulu satu-satu. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu semua jika pertanyaannya belum sempat terjawab, nanti tim kami dari tim Sales dan tim Solution Architect akan langsung menghubungi Bapak dan Ibu setelah akhir acara webinar hari ini. Masih semangat ya menunggu sampai sekitar jam 12 nanti. Kita mungkin Mas Pandia sudah bisa lanjut lagi, Mas? Udah ready saya. Oke, siap. Tim marketing boleh mau tolong dibantu. Untuk materi kali ini akan sedikit membahas terkait dengan solution backup gitu ya Mas Pandia. Iya, untuk melengkapi dari Simplifity yang tadi, Mbak. Oke, bisa dilanjut Mas Pandia, dipersilakan. Oke, terima kasih. Untuk sesi yang kedua ini, kita akan membahas SPI Simplifity dan Vim untuk membentuk suatu solusi untuk mengamankan data dari Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama akan saya bahas adalah 3-to-1 backup skenario ya. Jadi ini adalah 3-to-1 backup skenario ini adalah apa namanya skenario backup yang paling ideal untuk saat ini. Jadi 3-to backup skenario ini kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Buatlah 3 copy of data atau 3 copy dari data. Setelah itu 2 disimpan dalam 2 media yang berbeda dan 1 itu disimpan di offset area atau di remote site. Kira-kira di 3-to untuk apabila kita melakukan 3-to-1 backup skenario ini, harapannya adalah apabila terjadi disaster atau disaster hit, maka kita masih punya 3 copy data backup. Terus kalau seandainya salah satu medianya rusak, kita masih punya media yang lainnya. Apabila data centernya yang hancur, artinya medianya rusak, terus data centernya juga rusak, maka kita masih punya satu langkah cadangan yang tersimpan di offset area. Offset area ini bisa di cloud atau juga bisa di remote data center atau di DRC data center. Nah, untuk Simplifity sendiri, apabila dia berdiri sendiri, itu kira-kira hanya bisa melakukan backup di lain node. Untuk backup ke media lain, seperti tadi ada pertanyaan, backup ke NAS atau backup ke TIP, itu belum bisa ya. Terus untuk backup ke offsite, ini tergantung dari
Tergantung dari skema deployment-nya. Kalau seandainya cuman punya satu data center, ini tentu saja bisa dilakukan. Kalau punya 2 data center, hyper simplifity bisa melakukannya. Lalu yang lain, untuk yang masalah yang lainnya, gimana kalau saya ingin membackup aplikasi saya yang ada di Simplifity. Terus bagaimana kalau saya ingin membackup email server saya yang ada di Simplifity. Terus bagaimana kalau saya ingin membackup database saya. Bagaimana kalau saya ingin membackup data saya ketip di Simplifity ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang punya kebijakan backup, jadi data harus di backup di backup drive. Itu Simplifity belum ya belum bisa. Terus bagaimana kalau restore-nya saya ingin granular restore. Contohnya kalau diserang virus atau kena virus, gimana saya mengembalikan data itu per datanya. Jadi kalau di NAS ya, saya pengen restore cuma satu file aja. Itu namanya granular restore. Jadi kalau di semua ini kalau di Simplifity, kalau Simplifity berdiri sendiri itu nggak bisa melakukan. Terus gimana cara melakukannya? Kita perlu namanya tambahan sebuah software, itu software yang bernama Vim. Jadi Vim sendiri adalah backup provider yang salah satu leader ya, salah satu yang terbaik di apa namanya di backup software, di kalangan backup software. Berikut ini Gartner-nya, dia ada di posisi leader. Vim ini terbaik untuk terkenal terbaik untuk di backup untuk tipe virtual ya. Jadi dia yang terbaik. Jadi kalau kita tanya ke forum-forum atau ke manapun, kalau kita ingin membackup di lingkungan virtual, mereka persatunya pasti Vim. Jadi tentang Vim, jadi Vim itu mengusung simple, fleksibel, dan reliable. Ini fitur-fitur dari Vim itu sendiri ya, high speed recovery, data loss avoidance, terus verified recoverability, rich data, dan complete visibility. Masing-masing ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Terus untuk Vim sendiri itu bisa melakukan recovery skenario dengan satu agentless backup. Macam fiturnya lagi adalah install VM recovery, instant file recovery, terus Vim Explorer for Oracle. Apabila kita menggunakan Oracle, kita bisa restore nanti seperti yang saya bilang, granular restore itu bisa restore per data transaksinya. Terus bisa juga ada juga Vim Explorer for Microsoft Exchange, SharePoint, Active Directory, dan SQL Server. Terus Vim juga bisa melakukan snapshot storage. Terus bisa juga melakukan backup dan restore ke beberapa cloud provider terkenal seperti Azure dan AWS sendiri. Bagaimana cara kerja instant recovery yang tadi saya sebutkan? Jadi
untuk ininya, untuk gambaran ya, untuk gambarannya, pertama kita punya production, bagian produksi yang di sebelah kiri ini. Ini adalah VM Live yang sedang diakses oleh end user, sedangkan di sini adalah bagian backupnya. Jika seandainya VM paling kanan ini, maka kita bisa langsung melakukan restore dari backup storage. Itu cukup menggunakan wizard. Untuk gambar yang sekarang ini kan langsung nih dari mana, dari backup storage-nya ini langsung di deliver ke production storage nih yang di sebelah kiri. Sebenarnya kita juga bisa melakukan live di level tapi tetap di backup storage. Jadi seumpama nih VM yang ini nih serang virus atau di attack hacker, diambil alih oleh hacker, kita nggak bisa kontrol nih, nggak bisa kontrol. Kita bisa live kan di sisi backup, di sisi backup infrastrukturnya, tentunya dengan ada keterbatasannya juga. Jadi ini contohnya kalau kita perform install file level recovery. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, selain restornya bisa cepat, restore data di VM ini juga bisa dibilang aman karena prosesnya ya seperti berikut ini. Pertama kita mounting dulu restore disk dari backup file directly to backup server. Jadi kalau di gambar tadi ini proses ini masih terjadi di backup infrastrukturnya ya. Setelah itu, setelah ini udah on, netbooknya kan belum dihidupin. Jadi backup yang tadi udah nyala itu di scan dulu antivirusnya, di scan dulu. Jadi yang melakukan scan itu triggernya dari si VM-nya. Setelah kalau seumpama nggak ada antivirus terdeteksi, maka VM akan memindahkan datanya ke data production, ke data ke storage productionnya. Apabila ada infeksi virus, itu bisa juga di-restore, tapi networknya dimatiin. Atau ini juga bisa terjadi kalau seandainya VM backupnya itu di live kan, tapi VM yang aslinya itu masih hidup gitu. Umpama VM aslinya masih hidup, terus kita restore VM backupnya. Berarti kan ada dua VM yang IP-nya sama, semuanya sama, kan itu potensi masalah ya. Itu bisa kita restore tanpa menghidupkan networknya. Terus yang ketiga, apabila antivirusnya mendeteksi, maka store-nya akan dibatalkan atau di-abort. Ini pilihannya kita bisa ambil restore point yang sebelumnya, atau kita bisa alihkan ke restore point yang lainnya. Ini proses untuk secure restore-nya. Terus ini untuk apa namanya? Untuk granular restore-nya di VIM. Jadi kalau Microsoft Exchange itu ada Microsoft ada Exchange Explorer-nya di VIM ini. VIM ini ada Exchange Explorer-nya. Kira-kira bentuknya seperti sini, seperti yang ada di gambar ini. Ini bisa kan Exchange kan untuk email server ya.
Jadi bisa memulihkan per satu email server. Terus ada juga untuk restore objek di SharePoint. Ini juga bisa restorasi satu file sharingnya, satu file yang di sharing, sudah di sharing. Terus ini untuk Active Directory, ini kita bisa apa namanya? Bisa lihat perbedaannya masing-masing objek di Active Directory-nya. Terus sampai bisa melihat password asli dari masing-masing user di Active Directory. Jadi kan kalau di Active Directory kan ada polisi yang mungkin 3 bulan sekali si user harus ganti password. Jika dibutuhkan, administrator itu bisa melihat password asli yang awal pertama kali dibuat domain controller itu apa, itu bisa dilihat di browser di di Vim Explorer. Terus untuk MySQL Server Explorer-nya sendiri itu bisa sampai ngelihat specific point di specific time point ya transaction log. Terus Vim Explorer for Oracle juga kurang lebih hampir sama lah kayak yang SQL Server. Untuk Vim sendiri juga support untuk backup. Jadi supportnya dari LTO 3 ke atas ya, Vim sendiri. Terus untuk proses cleaningnya juga, untuk proses cleaning dari tip sendiri itu bisa dilakukan secara otomatis oleh software Vim. Jadi salah satu kelebihan Vim apabila kita melakukan backup ke media backup tape itu bisa melakukan beberapa job sekaligus dan setiap server backupnya bisa menghandle beberapa tape sekaligus juga. Seperti yang saya contohkan di gambar ini ya. Ada 4 job yang masuk ke tip job A, di 3 drive. Ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi kita tinggal send aja jobnya, Vim yang ngatur bagaimana mekanismenya. Kita langsung ke edition dan lisensi. Yang itu ada lisensi berjenis virtual. Ini lisensinya dihitung per soket dari host VM-nya atau dari SimpliVity-nya. Kalau SimpliVity-nya menggunakan kalau SimpliVity-nya menggunakan contohnya untuk 380 menggunakan 2 soket, itu berarti kita perlu beli 2 license. Kalau kita pakai yang 325 yang berbasis AMD yang satu prosesor, itu kita cukup beli 1 license. Terus yang untuk license virtual sendiri itu terdiri dari standar, enterprise, dan tipe yang enterprise plus. Kita akan bahas masing-masing apa aja yang didapat. Enterprise itu kita bisa instant VM recovery, terus explorer data di Oracle, Dedup storage, tip support backup juga bisa. Terus, kelebihan lainnya dapat per 7 real time monitoring and updating. Terus untuk yang Enterprise Plus itu ada tambahan backup dari storage snapshot, terus dapat Oracle Airman, SAP HANA in,
untuk yang Enterprise Plus lagi itu ada self-service file restore portal, terus recovery delegation. Sorry. Jadi, Halo, Mas Pandia. Tadi suaranya sempat terputus, Mas. halo, ya. Di bagian mana tadi putusnya kira-kira? Tadi sebelum replication ya? Oke, oke. Halo, cek. Oh, baik, saya ulangi lagi untuk tipe license-nya ya. Lisensinya itu terdiri dari standar, enterprise, dan enterprise plus. Nah, masing-masing ini fitur yang didapatkan adalah seperti ini. Jadi kalau standar itu cuman segini aja. Terus untuk enterprise itu tambah ini yang atas nih, backup replication, instant VM recovery, ditambah dengan Explorer Data for Oracle, ditambah dengan Dedup Storage, ditambah dengan Sure Backup, dan Stack Restore and Demand Sandboxing. Nah, untuk yang fitur-fitur yang ini nanti mungkin kita bisa jelaskan di sesi film yang secara khusus ya. Terus untuk yang enterprise yang sedang kita bahas sekarang ini itu adalah fitur-fitur standar ditambah fitur-fitur enterprise ditambah dengan fitur enterprise plus itu sendiri. Jadi fitur enterprise plus itu sendiri itu bisa self-service file storage portal, terus backup from storage snapshot, terus dapat Oracle Airman, terus SAP HANA Backend, terus tambahan untuk ininya on demand data sandboxing, sandbox, dan storage snapshot. Di bagian berikutnya, tadi kan yang perpetual, yang sekarang ini film juga menyediakan untuk subscription licensing, yang artinya kita bisa sewa atau rental subscription ya. Untuk cara perhitungannya di subscription licensing ini bisa berdasarkan per physical atau per VM atau per cloud. Jadi apa namanya, kalau yang nggak cuman punya cloud aja, seumpama di AWS ingin home backup itu bisa pakai yang subscription licensing. Jadi untuk yang subscription licensing itu sendiri ada yang bundle 10 license. Oke, berikutnya dari penjelasan BIM tadi yang saya sampaikan tadi, sekarang apabila Simplivity Node diinstal Vim Backup, maka jadinya Simplivity Node ini itu sendiri sudah bisa melakukan backup ke tbackup, terus bisa melakukan backup ke offsite ya, ke offset ke site lain ke tentunya ke DRC DRC site mungkin yang berbeda ini berbeda brand atau berbeda Mas Padia, suaranya bisa lebih kencang jenis lagi nggak, Mas? ya. Halo, cek sekarang. Agak lebih jelas. Oke. Jadi untuk dengan Vim ini kita bisa melakukan backup ke luar ke DRC site yang mungkin berbeda brand infrastrukturnya atau berbeda teknologi infrastrukturnya. Ini bisa dilakukan nih dengan Vim. Terus backup di level aplikasi, backup email server juga bisa dilakukan di sana. Terus backup database tanpa harus membackup keseluruhan VM-nya juga bisa. Terus dengan Vim juga kita bisa melakukan granular restore.
Ini yang paling utama ya. Nah, kira untuk presentasi Simplivity dan film saya kali ini sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya langsung. Devi, Ya, oke siap Mas Pandia. Kita ya, langsung ya. mungkin sebentar aku cariin dulu ya pertanyaannya. Nah, ini ada dari Pak Taufik ya, Logorejo. Untuk license film-nya harus diinstal di semua node atau hanya di salah satu sistem aja, misalkan pemakaiannya di Simplivity begitu. Ya, Bisa dijelasin nggak, Mas? ya, makasih untuk pertanyaannya. Untuk license ya, karena license perpetual tadi syaratnya adalah per soket. Artinya dalam satu soket itu harus ada 2 license kalau kita pakai 380. Kalau kita punya beberapa node, seumpama kita punya 4 node, berarti masing-masing node itu harus punya license sebanyak prosesornya. Ini untuk jawab pertanyaannya Pak tadi, apakah dalam suatu lingkungan atau environment Simplivity itu cuman perlu satu license atau banyak license ya? Artinya seberapa banyak Simplivity-nya, segitu pula harus beli license. Kurang lebih gitu jawabannya, Bu. Oke. Mungkin kita lanjut sebentar kita lanjut ya ke pertanyaan dari Iya, Bapak iya. Agus Gunawan. Dari pertanyaannya, apakah deduplikasi ini berfungsi untuk replikasi atau hanya untuk backup saja seperti itu? Halo, Pak Agus. Untuk di filmnya sendiri, deduplikasinya ini untuk backup-nya ya, Pak ya. Sedangkan untuk replication-nya itu benar-benar di-replicate di film ini. Jadi benar-benar data yang ada di data store site A itu benar-benar dipindahin secara utuh ke data di ke dipindahin datanya ke data store site B. Seperti itu, Pak. Tapi untuk backup-nya dedup dia, Pak, deduplication. Kasih Oke, Pak Agus pertanyaannya. masih ada satu lagi nih Mas Pandia. Pertanyaan yang Iya, kedua, iya, silakan. apakah film dapat migrasi atau memindahkan data ke storage lain secara online atau secara live gitu? Untuk migrasi yang seperti apa nih contohnya? Bisa sih ya, bisa aja dari storage. Tadi kan ada contoh nih, apabila kita restore dari storage backup dari infrastruktur backup kita atau dari DRC kita ke storage infrastruktur production, itu kan juga termasuk migrasi ya kalau secara apa namanya, secara ininya itu bisa dilakukan tuh secara dengan Vim. Terus apabila kita replication, perform replication di data center A ke data center B, terus seandainya data center A ini ada masalah, data center B kan langsung on nih, kita on kan. Itu kan juga termasuk migrasi juga. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Pak Agus yang kedua, apakah bisa Vim ini melakukan migrasi dari set A, dari infrastruktur A ke infrastruktur B, itu bisa Pak. Tapi dengan seperti skenario yang saya sampaikan tadi. Oke, baik Mas Pandia. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Pak Budi Hartanto. Fitur backup di Simplivity saat ini sudah bisa backup workload apa saja dan media backup yang disupport ini apa? Seperti itu. Oke, untuk Simplivity sendiri, backup aktualnya ya, di Simplivity, backupnya itu adalah copy film ke sesama cluster atau
ke lain cluster yang masih dalam satu federation. Jadi untuk workload-nya ya, kalau kita ngomongin backup di Simplivity, konsep backupnya di Simplivity adalah kita pindahin nih file VM-nya ke beda cluster atau ke node yang lain, tapi kita nggak on-in. Jadi itu yang jadi poin penting untuk backup di Simplivity kalau tanpa menggunakan Vim. Jadi ini juga menjawab pertanyaan selanjutnya, medianya apa? Medianya ya tetap sesama Simplivity. Kita bisa simpan di Simplivity 380H tadi untuk backup and archiving. Jadi itu untuk Simplivity. Kecuali kita install Vim kayak yang skenario saat ini, kita bisa pindahin file VM-nya itu ke tbackup atau ke cloud atau ke media-media lainnya, ke NAS contohnya, itu juga bisa. Kira-kira gitu jawabannya. Oke, baik Mas Pandia. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rusdiansyah gitu. Pak, kalau misalkan kita mempunyai backup site to site juga, apakah Vim bisa berjalan secara bersamaan atau menunggu sampai jobnya selesai terlebih dahulu? Sebenarnya secara best Gimana? practice-nya harus saya Apanya ulang tadi ya. yang rusak? Saya ulang ya pertanyaannya. Kalau Ya, misalkan ya, kita ya. mempunyai backup site to site, apakah Vim berjalan secara bersamaan? Atau harus menunggu jobnya selesai terlebih dahulu, seperti itu. Atau ada saran sebenarnya untuk best practice-nya seperti apa? Seperti itu. Back- Best practice-nya harusnya seperti apa untuk backup site to site? Oke, untuk backup site to site, ini maksudnya kan jadi kita membackup dari site yang lainnya ya. Jadi ini bisa, terus pertanyaannya tadi, Ya, gimana apakah Mas harus Pandia? menunggu job gitu ya? Apakah harus menunggu job yang lain gitu ya? Ya, ya betul. Apakah harus menunggu jobnya selesai terlebih dahulu atau bisa sembari dilakukan begitu? Atau sebenarnya bisa dijelaskan dari Mas Pandia best practice untuk backup site to site seperti apa sih harusnya seperti itu? Halo, Mas Pandia, masih Halo, tersambung? ya, 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 ya. Untuk backup site to site sendiri, seperti pertanyaannya Pak ini, Pak siapa tadi? Pak Pak Rusdiansyah. Pak Rusdiansyah. Mungkin kita bisa ini apa ya? Jawab di sesi khusus, Pak. Untuk saat ini saya belum siap untuk jawab pertanyaannya Bapak. Barangkali Mbak Atau Devi sebentar, bisa Mas, mintain kontaknya. Heeh. bisa nanti kita akan coba kontak balik ke Pak Rusdiansyah atau dari tim teknikal yang lain ada yang bisa open mic. Nanti kita akan tunggu ya. Gitu. Mungkin aku sambil, gak apa-apa Mas, kita sambil lanjut lagi, aku coba carikan pertanyaan lagi. Sambil kalau misalkan dari tim teknikal, ini ada beberapa tim teknikal juga yang ada di panelis. Kalau misalkan memang ada yang bisa bantu, bisa tolong raise hand, nanti kita bantu open mic. Oh, sebentar ya, saya coba cek-cek lagi ada pertanyaan lagi nggak nih terkait backup yang belum terjawab ya. Pertanyaannya sebenarnya masih banyak di Simplivity sebenarnya. Kayaknya para bapak-bapak dan ibu-ibu semua kayaknya cukup tertarik ya dengan Simplivity. Nanti
tim sales coba tolong dibantu para customer-nya supaya bisa Halo, Dev. ya, halo, dengan Koronel ya? Ronald, Dev. Iya. Ya, tadi ada Gimana, Dev? pertanyaan. Ada yang bisa dibantu? Tadi ada pertanyaan dari Pak Mm-mm. Rusdiansyah terkait backup site to site. Nah, sebenarnya backup site to site itu secara best practice-nya harusnya seperti apa sih? Seperti itu. Backup site to site ya. Oke, ini pertanyaannya mengenai Simplivity atau yang Vim ya? Vim, Oke, Vim ya. Oke, selamat mungkin bisa siang di Bapak Ibu. Koronel, sorry, Kenalkan saya. mungkin Iya, bisa dijelaskan juga dari sisi simplicity-nya juga ya. Jadi nanti bisa ke Grab juga sih, nggak apa-apa. oke. Untuk Simplivity, kalau site to site Simplivity sendiri kan mungkin tadi di slide Vandia sudah ada yang mengenai federation ya. Jadi di Simplivity itu ada fitur yang federation, itu kita bisa ibaratnya menggabungkan lah dua site ya menjadi satu kesatuan, dan di mana dalamnya kita juga bisa melakukan backup. Di dalam Simplivity kan juga sebenarnya sudah ada eh, apa backup di dalam sistemnya sendiri, kita udah punya ya, di mana kita bisa nge-backup ke dalam disk yang ada di Simplivity, ataupun mungkin nanti kita punya file share NAS yang kita bisa share juga ke sana. Sedangkan kalau untuk Vim sendiri, Vim itu kan sebenarnya mempunyai fitur juga untuk backup dan replication ya. Sedangkan kalau untuk backup, best practice-nya kalau di site lokal adalah kita backup ke disk untuk fast restore. Tapi kalau kita ingin untuk long term, kita bisa memakai tape itu untuk di local site. Nah, bagaimana kalau untuk ke site kedua? Itu kita bisa replikasiin data kita, ataupun kita bawa tape atau disk kita ini ke offsite ke second site sih. Mungkin gambaran umumnya seperti itu sih kalau untuk dalam backup dan replication. Itu sih, Dev. Mungkin semoga menjawab tadi pertanyaan dari Harus Pak siapa tadi, Dev? Sorry. dari Pak Rusdiansyah ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut. Kalau kita masih punya waktu nih sampai mungkin di 11.15 begitu. Jika masih ada yang ingin bertanya di sini bisa langsung discuss di question and answer. Nanti bisa kita langsung jawab. Dan diingatkan lagi sehabis sesi ini berakhir, kita dari tim akan ada mengeluarkan QR barcode untuk pengisian feedback form. Dan nanti untuk pengisian feedback formnya sendiri diharapkan dari para peserta menggunakan email corporate. Seperti itu. Jadi nanti dari tim panitia akan menghubungi kembali untuk mendapatkan voucher hadiah sebesar Rp50.000. Begitu. Nah, dari tim mungkin bisa. Oke. Nah, ini sudah muncul feedback form-nya. Mungkin dari sekarang dari para peserta sudah bisa men-scan QR barcode-nya, begitu. Dan sambil menunggu juga apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait tadi beberapa pertanyaan yang mungkin ada tim panitia atau tim teknikal terlewat belum terjawab. Nanti dari tim sales BRK akan ada yang menghubungi Bapak dan Ibu langsung untuk bisa diskus lebih lanjut terkait Simplivity dan tim pada hari ini. Gitu. Kita tunggu, saya akan tunggu sampai di 11 lewat 12 menit begitu ya, jika masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, ada yang bertanya nih dari Pak Sugianto. Mungkin dari Mas Pandia atau Corona nanti bisa menjawab. Pertanyaannya adalah, di storage ada feature compression and deduplication. Jika kita menggunakan backup Vim, feature kompresnya best practice pakai feature hardware atau dari backup Vim-nya. Begitu. Mas Pandia bisa dibantu atau Pak Ronald bisa dibantu? Devi, untuk menjawab pertanyaan Pak Sugianto? ya Pak Sugianto, mungkin maksudnya Pak Sugianto di Simplivity sendiri kan tadi sudah dijelasin ada fitur deduplication-nya ya. Terus di Vim ada dedupnya lagi. Mungkin pertanyaannya
mana yang lebih bagus dipakai ya, yang di Simplivity atau di Vim-nya. Baik, untuk jawab pertanyaannya Pak Sugianto itu, jadi kalau kita pakai Simplivity dan install Vim di dalamnya, kedua deduplikasi ini akan dipakai secara bersamaan. Jadi di Simplivity sendiri kan kita nggak bisa menghentikan itu proses deduplication-nya. Sedangkan jadi di Vim-nya juga nggak bisa dihentiin. Jadi mereka tuh dua-duanya secara otomatis melakukan deduplication. Jadi bagusnya ya dua-duanya langsung dipakai barengan. Waktu di backup di deduplication, jadi kan efisiensi storage-nya juga semakin tinggi harapannya, Pak Sugianto. Kira-kira Oke, seperti itu. oke siap. Terima kasih Mas Pandia. Mungkin kita masih tunggu sambil Bapak dan Ibu semua bisa mengisi feedback form. Tuh. Nah, ini tadi sebenarnya ada Pak Nanang ya. Pak Nanang Haryanto ini ada tanya yang bagaimana cloud backup IP menjadi solusi perlindungan data secara offsite di sebuah server yang berbeda. Mungkin bisa sedikit dijelasin nggak, Mas Pandia? Karena tadi Mas Pandia udah jawab ya, bisa dengan feature replication begitu ya. Iya, itu replication kalau dari sisi Vim-nya. Ya, Oke, Pak kita Nanang mau. udah saya Pak Oke. Nanang udah saya jawab langsung di chat ya tadi ya. Ya, sudah langsung dijawab di chat dengan feature replication gitu. Atau bisa dijelasin lagi Mas sedikit? Jadi untuk pertanyaannya Pak Nanang, kalau kita ingin perlindungan data secara real time, kalau kita ngomong replication itu kan berarti storage-nya ini dibuatin replika di tempat yang berbeda, baik secara storage yang berbeda, terus geografisnya pun berbeda. Jadi ini yang disebut dengan itu replication. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Pandia. Kita tunggu sampai 2 menit ke depan Sama-sama. untuk pengisian feedback form begitu. Dan ingatkan lagi kepada para peserta untuk menggunakan email corporate untuk mendapatkan hadiah sebesar voucher Rp50.000 untuk voucher OVO ataupun GoPay yang nanti akan dihubungi langsung oleh tim panitia. Seperti itu. Oke, untuk vouchernya sendiri nanti Bapak dan Ibu semua akan dihubungi oleh tim panitia dalam jangka waktu 7 sampai 14 hari ke depan. Dan nanti akan dihubungi langsung oleh tim panitia, baik yang sudah melakukan pengisian untuk feedback form ataupun yang sudah bertanya di kolom question and answer. Oke, sebentar. Oke, kita tunggu ya sampai di 11.15. Oke, pertanyaan Pak Bagasudi sudah dijawab langsung ya oleh Pak. Mungkin kalau ada yang belum dibales chat bisa di retype kali ya, soalnya kayaknya Q&A-nya banyak juga. Takutnya ada yang ke skip belum dibales.
Betul. Boleh di retype paling bawah aja, jadi kita langsung notice atau di copy paste ke yang paling bawah. Boleh, kita masih tunggu untuk peserta. Jika ada yang merasa belum sempat terjawab oleh tim teknikal kami, bisa di-retype ke bawah ataupun nanti bisa kita adakan sesi discuss lebih lanjut pada para peserta ya. Untuk feedback form jangan lupa saya mengingatkan kembali untuk menggunakan email corporate ya. Jika mengisinya dengan email pribadi, nanti vouchernya dianggap hangus. Seperti itu. Ya, tambahan aja ya, Dev, kalau misalkan Bapak Ibu di sini pengen dibahas lebih detail lagi, ingin dipresentasikan mungkin lebih deep lagi untuk Simplicity maupun Vim, kita bisa adain sesi langsung ya, Boleh. langsung ke direct ke customer ya. Boleh, pasti. Jadi jangan khawatir kepada Bapak Ibu semua untuk pengisian entah itu Simplicity ataupun Vim, kita bisa langsung direct seperti yang tadi Pak Ronald sudah bilang. Kita bisa adakan sesi khusus jika ada materi-materi yang ingin diperdalam di customer gitu. Nanti tim sales akan langsung menghubungi Bapak dan Ibu untuk bisa atur set meeting ya, gitu. Jadi semoga kedepannya akan ada leads tambahan dari para peserta hari ini untuk bisa closing bersama BRK gitu. Ya, udah 11.17. Sepertinya sudah tidak ada yang retype ke question and answer. Oh, ada nih, sebentar. Dari pertanyaannya Pak Yong Ong, sebentar. Pertanyaannya adalah apabila menggunakan solusi backup replikasi pada level virtualisasi, seberapa berpengaruh pada performa server? Mungkin bisa dijawab Mas Pandi atau Pak Ronald? Oke, untuk yang nomor 4 ya, apabila Betul. menggunakan solusi backup replikasi pada level virtualisasi, seberapa pengaruh pada performa server? Oke, sebenarnya kalau di Simplicity itu, misalkan tadi kalau kita belinya, misalkan ada size, tadi mungkin ada dibahas ya, tipe-tipe Simplicity, ada yang tipe berapa. Sebenarnya itu ada overhead yang harus kita hitung. Jadi misalkan tergantung seberapa besar klasternya Bapak Ibu nanti, itu ada overhead yang harus kita sisihkan lah, overhead kita sisihkan. Nah ini yang nanti mungkin pengaruhnya ke overhead ini untuk replikasi dan backupnya. Untuk nomor 5, para HCI Simplicity telah dilengkapi data dedup kompres. Oke, kalau untuk di Simplicity sendiri, dedup kompresnya, basically kan kalau kita pakai backup dari Simplicity sendiri, itu sebenarnya sudah ada dedup kompres. Mungkin tadi menyambung ada pertanyaan yang lain juga, kapan kita pakai Vim backup, kapan kita pakai Simplicity backup. Sebenarnya kalau cluster kita itu hanya Simplicity, itu sudah cukup kita pakai Vim. Cuman kalau mungkin di luar itu masih ada server VM atau mungkin ada physical server lain pengen di backup, nah itu mungkin kita butuh Vim sehingga jadi manage satu kesatuan. Sedangkan untuk compression-nya lagi, kalau di Simplicity, apakah masih dapat? Biasanya kalau udah pakai satu, kita hanya akan ke satu ini sih Pak. Kalau misalkan udah pakai Vim, ya kita patokannya ke compression and dedup di sana. Sedangkan kalau Simplicity mungkin nanti kalau lebih ke production ya, dia dedupnya seperti apa, data yang disimpan udah tidak duplikasi. Jadi ini kalau udah pakai Vim dan Simplicity, pada saat backup ya kita lihat dedup kompres di Vim. Sedangkan kalau hanya pakai untuk production-nya Simplicity, kita bisa lihat di sana. Jadi pada saat production, duplikasi data akan maintain dengan dedup dari Simplicity. Paling seperti itu sih, Dev. Oke, terima kasih Pak Ronald untuk jawabannya. Nah, ini ada yang tanya lagi nih dari Pak Budi Hatanto dan Pak Widadi Sudarsono. Nah, untuk Pak Budi dulu. Untuk licensing Vim, jika tidak diperpanjang, apakah sudah tidak bisa dipakai atau hanya sekedar tidak dapat upgrade? Oh, jadi subscription-nya tidak diperpanjang begitu ya, Pak? Itu gimana tuh Pak Ronald untuk subscription yang tidak di-renew di tahun berikutnya, apakah sudah tidak bisa dipakai atau hanya sekedar tidak bisa dapat di-upgrade saja?
Standarnya sih tidak ada support dan tidak bisa di-upgrade ya. Tidak ada support dan tidak bisa di-upgrade, Ya, tapi jadi kalau ada secara trouble fungsi masih bisa masih dipakai bisa nggak? dipakai sih. Masih bisa dipakai ya. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Widadi Sudarsono, untuk replikasi apakah secara hardware atau software atau bawaan default dari storage tersebut? Feature replikasi berarti nih Pak. Untuk replikasi ya? Ya, betul. Kalau untuk replikasi sendiri di Simplifity punya, kalau kita on top of VMware itu juga punya Visual Replication. Kalau kita punya Vim juga itu punya. Jadi kita punya license. Jadi tiga-tiga sebenarnya bisa cover sih. Dari Simplifity itu dia pakai yang VMware punya Visual Replication, dari Vim sendiri itu basically juga ada license backup dan replication-nya sih. Oke, siap. Oke, sepertinya sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin karena sudah 11.20, kita sudahi untuk webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan kepada tim panelis yang hari ini sudah menyiapkan waktunya untuk bisa mengikuti webinar pada pagi hari ini. Semoga webinar pada pagi hari ini bisa menjadi manfaat untuk para peserta dan nanti ke depannya bisa banyak leads dan opportunity yang bisa join bareng bersama BRKHP Perkasa. Mungkin itu saja yang bisa kami ucapkan, kurang lebihnya dalam acara pada hari ini saya ucapkan mohon maaf dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah join. Semoga sehat selalu dan yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadahnya lancar. Terima kasih.